Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan imam dan pengurus Masjid Abu Bakar, hadirin wal hadirat jamaah kajian syuruk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat, inayah, hidayah dan taufiknya, sehingga sampai detik ini kita masih merasakan hidup tenang, hidup nyaman, hidup damai di atas jalan iman. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasul junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita semua termasuk pengikutnya yang memantaskan diri mengharap syafaatnya pada hari kiamat nanti. Amin. Jamaah sekalian, pada pagi ini kita akan memulai tafsir surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil terdiri dari 20 ayat. Dari ayat 1 sampai ayat 19 itu termasuk ayat-ayat Makkiyah, diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian ayat yang ke-20 adalah termasuk ayat Madaniyah, karena diturunkan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, dan termasuk nasikhah lima qablaha, yang meralat hukumnya dari ayat-ayat yang pertama terkait dengan hukum sholat malam. Dilihat dari jumlah ayatnya ada 20 ayat. Dilihat dari urutan dalam mushaf, surah Al-Muzammil berada di urutan yang ke-73. Namun dilihat dari sisi turunnya, surah Al-Muzammil diturunkan setelah surah Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Taib, kita mulai ayat 1 sampai ayat 14. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar meninggalkan tidur panjang, terutama di malam hari. Hendaklah tidur sesederhana mungkin, kemudian untuk menghidupkan malam dengan sholat. Kalau di dalam surah Al-Muddathir itu adalah persiapan penyeru dakwah, mengajak orang dengan bekal fisik, dengan bekal zahir, maka surah Al-Muzammil ini sebagai bekal secara batin, secara hissi, secara makna. Qumil laila illa qalila, bangunlah malam kecuali hanya sedikit. Dan bangun di malam hari
untuk qiyamul lail, untuk melaksanakan sholat malam. Dan ini yang menjadi dasar bahwa di awal-awal Islam bahwa sholat malam itu diwajibkan kepada Rasulullah dan kepada para sahabat seluruhnya. Jadi status sholat malam menjadi wajib setelah sholat 5 waktu. Qumil laila illa qalila, hidupkan malam dengan sholat kecuali hanya sedikit dari waktu malam. Artinya sholatlah di malam hari dengan waktu yang lebih banyak daripada untuk tidur. Nisfahu awingkus minhu qalila, yaitu separuh malam. Ini ukurannya separuh malam. Jadi kalau malam sekarang itu dari Isya sampai subuh itu berapa jam? Dari 7:30 9 jam. Berarti setengah malamnya itu 4,5 jam. Awingkus minhu qalila, atau kurang dari itu. Kurang dari itu. Kalau tidak setengahnya, ya sepertiga malam. Sepertiga malam dari 9 berarti 3 jam. Itu untuk sholat malam. Auzid alaih, atau ditambah lagi dari separuh malam, 2/3 malam. Jadi kalau 9 jam, 2/3 malamnya berarti 6 jam untuk sholat. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran secara tartil, yang banyak diterjemahkan dengan cara perlahan-lahan. Dan membaca Al-Quran secara tartil ini disunnahkan. Bahkan dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an, akan dikatakan kepada ahlul Quran pada hari kiamat, Iqra warqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah Al-Quran dan naiklah ke surga. Naik, 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 naik. Dan bacalah Al-Quran secara tartil, sebagaimana engkau telah membacanya di dunia dengan tartil, dengan perlahan-lahan, sesuai dengan kaidah tajwid, dengan makharijul huruf, dan kaidah-kaidah yang lain. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena kedudukanmu di sorga, tingkatanmu di sorga itu berada pada ayat terakhir yang engkau baca. Dan ini yang memotivasi kita untuk menghafal Al-Quran. Jadi semakin banyak hafalan Al-Quran kita, tingkatan kita di sorga semakin tinggi. Karena sambil membaca naik, 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 naik. Maka orang yang hafalannya sedikit, baru naiknya beberapa tingkat sudah berhenti. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Kemudian di dalam riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Zayyinul Qur'an bi aswatikum, perindahlah bacaan Al-Quran dengan suara-suara kalian. Dan ini yang menjadi sunnah, bahwa membaca Al-Quran itu dengan suara yang terbaik, dengan suara yang terindah, sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, makharijul huruf, dan yang lain, sifatul huruf. Jadi bukan hanya sekedar lagu, tetapi panjang pendeknya tidak benar, makharijul hurufnya salah, sesuai dengan kaidah seluruhnya.
Bahkan dalam riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memperindah bacaan Al-Qur'an. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat menyukai bacaan Al-Qur'an dari orang lain. Termasuk dari Abu Musa Al-Asy'ari yang dikenal sebagai suaranya seperti seruling Nabi Daud, saking indahnya. Kemudian Rasulullah juga biasa memanggil Abdullah bin Mas'ud, sahibul Quran, untuk sekedar membacakan Al-Quran kepada beliau. Kemudian Rasulullah juga mendengar bacaan Ubay bin Ka'ab, dan begitu seterusnya. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih dalam solat malam mereka, itu selain memperindah bacaan Al-Quran, juga membacanya secara panjang dan lama. Itu dalam solat malam. Allah gambarkan di dalam surah As-Sajdah ayat 16, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Bagaimana mereka melaksanakan salat malam? Tatajafa junubuhum 'anil madaji', lambung-lambung mereka berjauhan dengan tempat tidur mereka. Artinya mereka tidur sekedarnya, kemudian setelah itu mereka bangun untuk melaksanakan salat malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di dalam surah Al-Isra ayat 79. Jadi salah satu cara untuk mengangkat derajat kita di surga, selain dengan Al-Quran yang kita baca, yang kita hafal, adalah juga dengan qiyamul lail, dengan salat malam. Dan Al-Quran dibaca pada saat sholat malam itu memiliki pengaruh dan kesan yang berbeda. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Karena sesungguhnya kami ya Muhammad akan menurunkan kepadamu qawlan thaqila, perkataan yang berat. Perkataan yang berat di sini ada beberapa penafsiran. Di antaranya yang pertama, perkataan yang berat itu adalah Al-Quran. Dan yang paling berat dari Al-Quran itu adalah pengamalannya. Perkataan yang berat Al-Quran dan pengamalannya. Kemudian yang kedua adalah ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran, termasuk di dalamnya menyeru orang lain, mengajak orang lain kepada tauhidullah, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau menjadi seorang dai. Ya. Dan setiap kita berkewajiban mengajak orang lain kepada yang hak, kepada yang benar, mengajak orang lain kepada kebaikan, mengajak orang lain kepada ketaatan, mengajak yang lain kepada tauhidullah, mentauhidkan Allah, dan mencegah mereka dari segala bentuk perbuatan yang buruk. Syekh bin Baz rahimahullah menyebutkan, setiap orang berkewajiban melakukan dakwah ala qadri taqatih, sesuai dengan batas kemampuannya. Jadi untuk mengajak orang, jangan menunggu waktu kita sudah menjadi seorang yang alim, tidak. Tetapi apapun yang bisa kita lakukan untuk mengajak orang lain kepada kebaikan, kepada ketaatan, kepada agama yang hanif, kita lakukan.
Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya bacaan Al-Qur'an di malam hari itu hiya ashaddu wat'a, lebih dekat kepada khusyuk. Ya, lebih dekat kepada khusyuk. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila. Kemudian lebih berkesan di dalam hati. Makanya kita merasakan perbedaan yang jauh. Tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran di siang hari, kemudian di waktu-waktu sibuk kita dengan membaca Al-Quran dengan melalui sholat malam, itu lebih dekat kepada khusyuk dan lebih berkesan di dalam hati. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Sesungguhnya di siang hari, karena di siang hari itu engkau memiliki kesibukan yang panjang, kesibukan yang banyak. Rutinitas keseharian kita, sibuk dengan bekerja, sibuk untuk berbisnis, sibuk untuk menghidupi keluarga, sibuk untuk mengais rezeki, sibuk untuk beraktivitas, sehingga dalam kelelahan, dalam kecapean, Al-Quran yang kita baca pengaruhnya lebih kecil di dalam hati daripada bacaan Al-Quran di malam hari, khususnya di sholat malam. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan tekun. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan arahan kepada kita untuk tekun ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu diawali dengan Al-Quran. Jadi kalau kita semakin baik bacaan Al-Quran, semakin baik hafalan Al-Quran, semakin banyak Al-Quran di dalam hati kita, maka itu akan semakin membuat kita tekun dalam ibadah. Walaupun di dalam sholat malam kita diperbolehkan untuk membaca Al-Quran lewat mushaf, seperti yang dilakukan oleh para sahabat yang tidak hafizul Quran. Jadi mereka sholat malam dengan membaca Al-Quran lewat mushaf, karena tidak semua sahabat hafal Al-Quran, banyak yang tidak hafal. Dan mereka ingin sholatnya lama, sholatnya panjang, sehingga mereka sholat malam dengan membaca Al-Quran lewat mushaf, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah. Wa tabattal ilaihi tabtila, dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Yang kedua, selain dimulai dari Al-Quran, bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu membutuhkan ketekunan. Artinya seolah-olah Allah mengisyaratkan bahwa dalam ibadah itu sering kita mengalami kebosanan, kelelahan, maka perlu tekun, perlu khusyuk, perlu fokus dalam ibadah, sehingga apa yang diharapkan dari nilai-nilai ibadah yang membekas di dalam kehidupan kita
ucapan dan perilaku kita itu betul-betul terwujud di alam realita kehidupan kita. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Mengapa kita harus tekun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Dialah penguasa timur dan barat, tempat terbitnya matahari dan tempat tenggelamnya. Artinya yang menguasai alam semesta ini. La ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia, fattakhidhu wakila, jadikanlah Dia sebagai pelindung. Jadi secara fitrah manusia itu mengharapkan sesuatu yang bisa mengayomi, bisa melindungi, bisa menjaga dirinya. Sehingga ada orang yang salah jalan karena ingin mendapatkan pelindung, menjadikan para jin sebagai pelindung, berhubungan dengan jin, ingin mendapatkan pembelaan, pertolongan, berhubungan dengan jin. Kemudian ada yang menganggap pohon itu memiliki kekeramatan ini dan itu sehingga mengagungkan pohon. Termasuk tidak sedikit orang yang mengagumi manusia, mendewakan manusia melebihi batas kemampuannya. Melebihi batas kemampuannya. Ya, ini kadang-kadang ketika manusia sedang berkuasa, sedang memiliki pengaruh yang besar, itu banyak orang yang merapat-rapat. Tetapi ketika sudah lengser, sudah tidak memiliki pengaruh apapun, manusia pun dengan sendirinya akan menjauhinya. Tapi sekali lagi, manusia secara fitrah itu menginginkan satu kekuatan yang besar, kekuatan yang agung, yang bisa dijadikan pegangan, yang bisa dijadikan sebagai pelindung, sebagai penjaga dirinya. Makanya ada orang yang mengagung-agungkan atau menghormati pohon dan segala macam, itu dalam rangka ingin mendapatkan perlindungan, mendapatkan penjagaan. Maka ketika salah jalan, menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung atau penjaga. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Dan bersabarlah dengan apa yang mereka katakan, dan jauhilah mereka dengan cara yang terbaik. Ayat ini diturunkan terkait dengan apa yang dilakukan oleh Quraisy dan tokoh-tokohnya. Mereka bermusyawarah di Darun Nadwah. Dalam musyawarah itu disebutkan, berilah kepada orang ini, yaitu Muhammad, gelar-gelar yang menurut kalian pas. Ada yang mengatakan beri saja Muhammad gelar Majnun, orang yang gila. Yang lain mengatakan beri gelar Muhammad sebagai sahir, penyihir, karena orang yang mendengar ucapannya seperti tersihir. Yang lain mengatakan katakan Muhammad itu sebagai syair, sebagai seorang penyair, sebagai seorang penyair, karena kata-kata yang keluar dari lisannya sangat-sangat baik, sangat-sangat indah. Sebagian yang lain mengatakan
bahwa Muhammad itu sebagai kahin, sebagai tukang tenung, sebagai tukang ramal. Dan pada akhirnya tidak ada kesepakatan di antara mereka dengan apa mereka melabeli Muhammad yang mereka musuhi. Sehingga berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa sangat berat, merasa sangat bersedih hati, merasa kecewa dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy. Padahal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 35 tahun, ketika banjir bandang menyapa Mekah Al-Mukarramah yang menyebabkan Hajar Aswad itu terjatuh dari tempatnya, dari Ka'bah itu, kemudian membuat Ka'bah retak-retak. Maka disepakati oleh Quraisy mereka akan merenovasi Ka'bah. Dan pada akhirnya setelah renovasi Ka'bah, kemudian mereka bergontok-gontokan, bertikai selama 4-5 malam untuk menentukan siapa orang yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Maka Abdullah bin Jad'an sebagai pemuka Quraisy mengatakan, sudah diberikan saja kepada orang yang pertama kali memasuki Ka'bah pada malam ini. Semuanya sepakat dengan itu, dan ternyata yang pertama kali memasuki Masjidil Haram pada malam itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu disampaikan kepada Rasulullah persoalan mereka bertikai yang menyebabkan mereka gontok-gontokan, bahkan akan terjadi pertumpahan darah, adalah persoalan siapa yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Mendengar hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentangkan sorbannya, kemudian memerintahkan kepada Quraisy untuk meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengahnya. Kemudian karena suku Quraisy itu banyak, ada Bani Hashim, ada Bani Muthalib, ada Bani Fakhr dan seterusnya, maka Rasulullah memerintahkan kepada kepala suku kabilah dari Quraisy itu untuk memegang ujung kain. Masing-masing pemimpin kabilah itu diberikan kesempatan untuk memegang kain mewakili masyarakat dan kabilahnya. Kemudian setelah diangkat, Rasulullah memerintahkan bawa ke dekat tempat Hajar Aswad. Begitu sudah mendekati Hajar Aswad atau sudah berada di samping Hajar Aswad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil Hajar Aswad dan diletakkan di tempatnya semula. Dengan ini mereka mengatakan radina huwa al-amin, radina, dia adalah orang yang sangat terpercaya, kami meridhoinya. Keputusannya sangat bijak, keputusannya sangat baik. Nah, ini terjadi 5 tahun sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Namun begitu dakwah digulirkan dan masyarakat sudah mengetahui arah dakwah Rasulullah SAW yang mengajak mereka mentauhidkan Allah, melarang mereka berbuat kesyirikan, menyembah berhala dan seterusnya, maka perlawanan dan pertentangan dari Quraisy dimulai. Sehingga dari situ mereka yang tadinya menggelari Rasulullah dengan Al-Amin berubah menjadi Majnun, berubah menjadi sahir, berubah menjadi syair, berubah menjadi kahin dan sejenisnya. Nah, maka perintah Allah Subhanahu wa taala yang melihat Rasulullah bersedih hati untuk bersabar. Wahjurhum hajran jamila, dan jauhilah mereka dengan cara yang terbaik. Dan ini sebelum perintah jihad
diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melawan kaum musyrikin. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Dan biarkan ya Muhammad, kata Allah, wal mukadzibin, biarkan aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan ulin na'mah, yang memiliki kemewahan, seperti Al-Walid bin Mughirah yang kita kaji kemarin. Kekayaannya itu sudah enggak terhitung. Ternaknya kalau dipajang dari Taif itu sampai ke Mekah, artinya 80 kilo. Itu memenuhi jalan-jalan dari Taif ke Mekah, artinya sangat-sangat kaya raya. Kemudian sebagai seorang penyair memiliki pengaruh yang besar di masyarakat, kebunnya luar biasa. Kemudian juga ada Abu Jahal yang dengan segala daya upaya menjauhkan manusia agar tidak berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Lahab, yang menjadi yang pasang badan untuk menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada Uqbah bin Abi Mu'aid yang suatu saat pernah menaburkan kotoran onta yang sudah kering di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sujud. Kemudian ada Umayyah bin Khalaf yang merupakan majikan dari Bilal bin Rabah. Ada Ubay bin Khalaf, saudara dari Umayyah bin Khalaf. Itu semua adalah orang-orang yang menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka memiliki kemewahan dan kekayaan dunia. Namun dengan kekayaan dan kemewahan dunia itu dipandang sebagai hal yang bisa memberikan manfaat untuk kehidupannya, bukan hanya di dunia, bahkan setelah kematiannya. Akhirnya mereka memusuhi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengimani Allah, tidak mengimani Rasulnya, bahkan memerangi Rasulnya. Wa mahilhum qalila, dan biarkan mereka sebentar saja. Karena sejarah mencatat pada tahun kedua Hijriah, tepatnya pada perang Badar, tokoh-tokoh Quraisy yang terkenal paling memusuhi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya terbunuh. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menceritakan tentang kisah penaburan kotoran yang dilakukan oleh Uqbah bin Abi Mu'aid di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang melaksanakan sholat. Pada malam itu atau pada hari itu, Quraisy sedang duduk-duduk nyantai di sekitaran Masjidil Haram atau di pelataran Masjidil Haram sambil melihat Ka'bah Al-Musyarrafah. Tiba-tiba Abu Jahal yang melihat Rasulullah sedang melaksanakan sholat, maka Abu Jahal mengatakan, siapa di antara kalian yang punya nyali untuk menaburkan kotoran onta di sana itu di punggung Muhammad yang sedang sholat, sedang sujud? Maka Uqbah bin Abi Mu'aid mengatakan, ha anada ya Aba Jahlin, akulah yang akan melaksanakan tugas itu ya Abu Jahal.
Maka Uqbah bin Abi Mu'ayt mengambil kotoran onta yang ada di seberang itu. Kemudian begitu melihat Rasulullah sedang sujud, maka kotoran onta itu ditaburkan di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah Az-Zahra yang melihat keadaan itu sambil menangis membersihkan kotoran di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sholat, Rasulullah mengatakan kepada putrinya, "La tabki ya bunayyah." Jangan engkau tangisi ayahmu, wahai putriku. Fa inna rabbaka yahmi abak. Karena Tuhanmu akan melindungi ayahmu. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan, sementara kaum musyrikin Quraisy yang melihat Uqbah bin Abi Mu'ayt menaburkan kotoran onta di punggung Rasulullah, mereka tertawa terbahak-bahak. Bahkan karena saking terbahak-bahaknya tertawa mereka, membuat tubuh mereka bergoncang-goncang. Begitu Rasulullah mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, binasakanlah orang Quraisy, orang-orang Quraisy. Allahumma alaika bi Abi Jahlin. Ya Allah, binasakanlah Abu Jahal. Wa alaika bi Umayyah bin Khalaf. Dan binasakanlah ya Allah Umayyah bin Khalaf. Wa alaika bi Uqbah bin Abi Mu'ayt. Dan binasakanlah Uqbah bin Abi Mu'ayt. Wa alaika bi Utbah bin Rabi'ah. Kemudian disebutkan tokoh-tokoh Quraisy sampai 10 orang, kata Abdullah bin Mas'ud. Begitu Rasulullah berdoa itu, yang tadinya orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy mentertawakan Rasulullah sampai terbahak-bahak, bergerak-gerak tubuhnya, langsung berhenti, sep. Kira-kira sebabnya apa? Yang tadinya tertawa-tawa kok langsung terdiam, 1000 bahasa. Begitu melihat Rasulullah mengangkat kedua tangannya, mendoakan keburukan untuk mereka. Apa sebabnya? Kenapa? Ya, karena orang-orang Quraisy dengan kekufuran dan kemusyrikannya itu, mereka masih yakin kalau Rasulullah sudah mengangkat tangan, itu tidak akan ditolak. Sehingga semuanya terdiam. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, nama-nama yang disebutkan dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya terkapar di perang Badar tahun kedua Hijriah. Artinya Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, kemudian Ubay bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'ayt, semuanya terbunuh di tangan kaum muslimin. Nah, jadi yang dimaksud ditangguhkan sebentar biar mereka diberikan kehidupan sesaat, kemudian setelah itu mereka akan mengalami kebinasaan, entah itu terbunuh dalam peperangan atau seperti Abu Lahab yang didera oleh sakit sampai meninggal. Inna ladaina ankala wa jahima. Jadi itu siksaan bagi mereka, orang-orang yang kufur kepada Al-Quran, orang-orang yang menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia, orang-orang yang menghadirkan permusuhan kepada orang-orang yang soleh, itu akan mengalami kebinasaan di dunia. Kemudian adapun di akhirat, inna ladaina ankala wa jahima. Di akhirat sudah menanti angkala, yaitu belenggu-belenggu yang mengikat. Angkal itu jamak dari niklun, yang berarti belenggu.
dan belenggunya dari besi yang sangat kuat. Jadi kalau di dunia orang diborgol itu hanya besi kecil, tapi di akhirat itu diborgol dengan rantai-rantai dengan belenggu-belenggu yang kuat. Wajahima, kemudian di akhirat pun selain dibelenggu tangannya dan tubuhnya, itu juga akan dibakar dengan api neraka yang panas, yang kualitas panasnya 70 kali lipat panasnya api di dunia. Jadi dalam keadaan terikat, fi amadi mumaddadah, terikat di tiang-tiang yang panjang, kemudian dalam keadaan ruangannya tertutup, kemudian dibakar dengan siksaan yang hebat. Dan itu yang menjadi siksaan fisik dan siksaan secara batin, karena mereka melihat gak ada yang lain kecuali mereka, dan itu terasa lebih berat. Orang yang di penjara mendapatkan siksaan, kalau ada orang lain itu rada terhibur. Tapi kalau di dalam penjara, dalam ruangan itu dia sendiri, itu secara mental, secara batin, siksaannya lebih terasa. Oh, ternyata hanya saya yang di penjara. Di dalam neraka juga demikian. Supaya siksaan lebih terasa, mereka tertutup dalam ruangan, terikat di tiang-tiang yang panjang. Wa ta'aman dha ghussati wa 'adaban alima. Kemudian mereka diberikan makanan yang apabila makanan itu dikonsumsi itu akan tertahan di tenggorokannya. Wa ta'aman dha ghussah, tertahan di tenggorokannya. Para mufassirin menyebut yang dimaksud makanan di sini adalah buah zakum. Kemudian dalam ayat yang lain disebutkan buah dori. Nah itu. Jadi ketika dimakan kemungkinannya hanya ada dua. Akan tertahan di tenggorokan dan itu sangat-sangat berat. Kemudian kalau sampai ke perut, maka perut itu akan meledak. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut, "Lau anna sajarata zakum saqatat fil ard." Kalau sekiranya perasan buah zakum itu menetes ke bumi, la afsadatil ard, niscaya bumi akan hancur. Bagaimana kalau tetesan zakum itu berada di perut mereka? Bukan hanya tetesannya, buahnya sampai ke perut mereka akan hancur. Itu wa ta'aman dha ghussah, yaitu makanan yang akan tertahan di tenggorokan. Jadi kalau kita makan kemudian makanannya tidak sampai ke perut, hanya di tenggorokan tertahan, wah itu luar biasa sakitnya. Nggak bisa keluar, nggak bisa masuk ke dalam perut. Jadi dha ghussah itu tertahan di tenggorokan, tidak masuk ke perut dan tidak bisa dikeluarkan lewat mulut. Akan berada terus di sini. Wa 'adaban alima, dan mendapatkan siksa yang pedih. Selain pembakaran api neraka, kemudian bagaimana minuman-minuman yang disiapkan dari air yang mendidih, kemudian termasuk pula dari tinatul khobal, yaitu dari tinatul khobar, sumber mata air atau yang berasal dari keringat penghuni neraka. Araku ahlin nar atau asoratu ahlin nar, itu minumannya, keringat penghuni neraka. Jadi kalau kita sholat di samping kita orang yang gak mandi, kayak apa baunya itu? Sudah 3 hari 4 hari sholat kita terganggu. Lalu bagaimana orang yang meminum keringatnya di dalam neraka itu? Kemudian yang lain itu adalah min nahril ghuwatah, minumannya berasal dari sungai yang bernama sungai Ghuwatah, yaitu nahrun yajri min furujil mumisat,
yu'dhi ahlan nar rihu furujihim, yaitu air yang mengalir dari kemaluan para pezina yang baunya sangat mengganggu penghuni neraka. Itu minumannya. Belum lagi jusnya, itu adalah min sadid, yaitu nanah. Itu siksaan-siksaan yang begitu berat selain dibakar oleh api neraka. Jadi makanannya tidak akan mengenyangkan perut, tidak menghilangkan lapar, bahkan hanya membuat sakit saja di tenggorokan dan di dalam perut mereka. Kemudian belum lagi minumannya. Itu semua adalah wa'adaban alima, bentuk dari siksa Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Rasulullah, tidak mengimani Al-Qur'an. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katsiban mahila. Kapan itu terjadi? Yaitu pada saat berguncangnya bumi dan gunung-gunung. Pada saatnya nanti pada hari kiamat, bumi akan bergoncang, akan terjadi gempa yang sangat hebat, termasuk gunung-gunung itu akan bukan lagi mengeluarkan lahar dan seterusnya, tetapi gunung-gunung akan tercabut dari bumi ini dan menjadi seperti anai-anai yang berterbangan. Kemudian di sini bahasa Allah katsiban mahila, seperti pasir-pasir yang berhamburan. Jadi gunung aja menjadi seperti pasir, ringan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana peristiwa pada saat itu sangat-sangat dahsyat. Dan pada hari terjadinya hari kiamat, orang semuanya akan mengatakan beriman walaupun keimanan mereka sudah terlambat. Taib, demikian berarti dari ayat pertama sampai ayat 14. Yang berikutnya insya Allah nanti dari ayat 15 sampai ayat 20. Yang terkait terutama ayat 20 terkait dengan peralatan hukum sholat malam bagi kaum mukminin yang tadinya wajib menjadi sunnah, tetapi tetap menjadi wajib bagi Rasulullah SAW.